Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mahruf Eko Cahyono. Saat ini kita membahas tentang penggunaan teknologi pembelajaran dan penerapannya pada pendidikan bahasa Arab. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh bagaimana penggunaan teknologi pembelajaran bahasa Arab dan penerapannya pada pendidikan bahasa Arab, alangkah baiknya atau alangkah eloknya kalau kita eh, belajar terlebih dahulu atau membahas terlebih dahulu tentang teknologi pembelajaran. Nah, apa sih sebenarnya teknologi pembelajaran itu? Nah, sebenarnya teknologi pembelajaran adalah alat yang digunakan oleh pengajar maupun guru, boleh dosen, boleh atau siapa saja yang mentransferkan ilmunya kepada orang lain. Nah, dengan tujuan untuk membantu mensukseskan dalam proses belajar mengajar. Nah, itu adalah definisi dari teknologi pembelajaran. Nah, selanjutnya, apa namanya? Penggunaan teknologi itu untuk apa saja? Nah, teknologi ini atau teknologi pembelajaran ini digunakan untuk pertama mempermudah proses belajar mengajar. Dengan adanya teknologi pembelajaran, siswa lebih mudah menangkap materi atau juga bisa dengan adanya teknologi pembelajaran, guru lebih mudah menjelaskan apa-apa yang tidak ada di dalam kelas. Contohnya di dalam kelas tidak ada yang namanya gambar laut, maka ketika mengajar bahasa Arab diberi contoh gambar bahasa Arab dalam mungkin berupa video, ini loh gambar laut. Nah, terus dijelaskan kalau laut itu bahasa Arabnya bahrun, hada bahrun. Nah, contoh seperti itu. Itu penggunaan teknologi pembelajaran yang pertama adalah untuk memudahkan proses pembelajaran. Nah, selain itu, teknologi pembelajaran ini juga sebagai sumber belajar mengajar saat seperti sekarang ini. Kita tahu kalaulah tidak ada teknologi pembelajaran di musim pandemi ini, saya yakin pembelajaran dimanapun akan sangat terbengkalai, terkendala. Alhamdulillahnya kita hidup di di zaman atau pada generasi 4.0 ini, 4.0 maaf. Ini kita sangat dimudahkan teknologi, walaupun mungkin kita tahulah tidak semua daerah itu teknologinya sudah maju, tapi paling tidak mayoritas dari kita tidak gaptek dengan teknologi seperti itu. Tapi walaupun ada namanya teknologi, kita bisa menggunakan teknologi untuk memudahkan proses pembelajaran, bukan berarti teknologi pembelajaran ini sebagai pengganti guru sepenuhnya. Walau bagaimanapun tetap bertatap muka secara langsung itu lebih mengena, lebih ada chemistry antara pengajar, antara guru, antara dosen dengan muridnya. Nah, sehingga teknologi pembelajaran itu bukanlah sebuah guru sepenuhnya, tetapi sebagai alat bantu
untuk mempermudah dalam penyampaian materi pembelajaran, khususnya ketika kita ngomong berada di pendidikan bahasa Arab ya, ketika ngajar bahasa Arab itu, nah itu gunanya teknologi pembelajaran. Nah, selanjutnya dalam penggunaan teknologi pembelajaran pastilah kita semuanya tahu ketika saat pandemi seperti saat ini semua orang dipaksa untuk bisa menggunakan teknologi pembelajaran sebaik-baiknya, maka pasti ada namanya problematika-problematika yang terjadi di lapangan. Contohnya alatnya nggak ada. Kalau mungkin HP-nya mayoritas orang-orang yang sudah pengajar yang sudah sepuh, yang sudah tua, itu masih ya HP jadul, dalam artian HP yang penting bisa digunakan untuk SMS, untuk telepon seperti itu. Tapi dengan adanya musim pandemi seperti sekarang ini, mau nggak mau harus membeli smartphone yang RAM-nya paling tidak bisa digunakan untuk mengajar menggunakan aplikasi e-learning dan sebagainya. Nah, problematikanya pasti ya SDM rendah. Dalam artian SDM rendah itu masih perlu namanya belajar teknologi yang mana ketika mengajar secara langsung berbeda pastinya ketika mengajar jarak jauh seperti ini. Nah, selanjutnya hardware yang tersedia juga masih minim. Fasilitas mungkin di sekolah juga kurang memadai, mungkin masih ada sekolah yang belum ada wifi-nya, belum ada lab TIK-nya yang bisa digunakan untuk mengajar, atau belum ada lab bahasanya yang bisa digunakan untuk memudahkan pelajaran. Nah, seperti itu. Namun setiap ada problematika pasti ada solusi. Solusinya bagaimana ya? Pertama, kita mengadakan pelatihan kepada pendidik, kepada guru, kepada pengajar, kepada dosen. Yang awalnya mengajar secara langsung, kita ajar membuat media pembelajaran yang berbasis IT, karena mau bagaimanapun kita mengajar jarak jauh. Kalau kita tidak melek IT, pastilah pembelajaran tidak bisa terlaksana dengan baik. Terus pihak sekolah juga harus menyediakan sarana dan prasarana. Kalau sekolah itu masih belum ada dana, paling tidak pemerintah harus bisa membantu. Terus adanya pengembangan teknologi pembelajaran. Ya, seperti itu. Nah, lalu bagaimana penerapannya dalam pembelajaran bahasa Arab? Nah, dalam pembelajaran bahasa Arab atau dalam pendidikan bahasa Arab ini, penerapannya pertama, pembelajaran atau penggunaan teknologi pembelajaran itu bisa digunakan melalui laboratorium bahasa. Di laboratorium bahasa kita akan diajak di sana, kita bisa belajar istimewa, bisa belajar kitabah dan sebagainya. Yang mana di laboratorium bahasa ini pasti di sana ada namanya media audio visual ya, yang bisa kita lihat dan juga bisa kita dengar melalui internet saat ini ya. Melalui internet, jaringan internet, kita bisa belajar bahasa Arab dengan mudah. Nah, dengan adanya jaringan internet, kita bisa membuka namanya website, bisa membuka blog, bisa membuka sosial media, ya, atau juga bisa membuka e-learning yang kita gunakan untuk pembelajaran
sehari-hari saat ini. Nah, lalu penerapannya bagaimana? Kalau internet, semisal dari internet kita mencari materi bahasa Arab dari internet. Ini lebih mudah. Contoh untuk guru mencari materi tentang hiwar yang nantinya digunakan dalam pembelajaran contohnya, atau mencari mufroda sangat mudah dengan adanya internet. Klik saja mungkin sekarang contoh artinya buku di Google otomatis akan muncul kitabun seperti itu. Nah, di saat pandemi ini kita juga bisa menggunakan media e-learning, media sosial, WA group untuk pembelajaran. Yang mana kita harus menguasai tersebut. Kita juga harus bisa membuat namanya video yang kita share ke dalam internet. Nah, ini cara penerapannya seperti itu. Nah, sehingga pembelajaran ini lebih mudah, lebih bisa dipahami oleh siswa, sehingga siswa bisa menerima pembelajaran kita dan memahami apa yang kita sampaikan, yang akhirnya pastinya pembelajaran bahasa Arab bisa dengan mudah diterima, dan itu tandanya pembelajaran kita bisa berhasil. Nah, seperti itu mungkin materi kita pada hari ini, pada pertemuan kali ini. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Ihdinas shiratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.